Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Selamat pagi, pertama kali saya ucapkan. Selamat juga kita berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu pagi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita pun sama-sama akan belajar. Kita terima berkat firman Tuhan. Yakin percaya pagi hari ini Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya buat setiap kita. Percaya pagi hari ini terima berkat dari Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dan kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan selain ucapan syukur Tuhan. Buat setiap kebaikan, kasih setia, anugerah-Mu yang luar biasa, yang ajaib Tuhan. Yang sudah Kau berikan buat setiap kami. Pagi hari ini kami dapat ada di tempat ini Tuhan, ini bukan karena kuat gagah kami. Ini semua adalah karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Dan izinkan kami pagi hari ini datang untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, mengangkat tangan kami. Mengagungkan Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan segera memulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang percaya Yesus kita baik. Mari bersama katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata di dalam kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau meletakkan pengharapan kami hanya di tangan-Mu. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku
andalaku, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesusku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesusku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan bersama katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Jemaat Tuhan sendiri katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku.
percaya, ku apa dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku apa dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku apa dalammu. Haleluya. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sembah, angkat hatimu, angkat hidupmu, yakin percaya. Saat kita meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya, 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 haleluya. Ya ralaba, ralaba, ya raba, ya ralaba, 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 ya masih. Haleluya, haleluya. Mari pribadi lepas pribadi sembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul mencari Dia, Dia ada. Yakin percaya Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada bersama-sama kita pagi hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Dia. Berkata-kata dengan Tuhan. Ralaba, 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 ya raba, syaka, ralaba. Ya ralaba, 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 taka, ralaba, syara, ralaba, ralaba. Hanya Kau yang kami andalkan, sebab hanya Kau yang kami miliki Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, ya ralaba, ralaba, ya raba, ya raba, ya raba, ralaba, ralaba, ya raba, ya raba, ralaba, ralaba. Ya ralaba, turia, ralaba, se. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Ya ralaba, 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 ya raba, ya raba, ya raba, ralaba. Turia lama, turia lama, siki, ya ralaba, 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 ya. Ya ralaba, ralaba, ya raba, sya, ralaba, ralaba, ralaba. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesus, Yesus hanya Kau andalkan, melebihi siapa. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Perlahan-lahan saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain. Sambil mengangkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Tiada pribadi yang paling kami andalkan di dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai sebab Engkau Tuhan yang besar dan mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan, percaya Yesus kita besar, Yesus kita mulia. Mari bersama katakan, haleluya, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan bersama, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur, bersuka cita. Engkau besar, Engkau mulia bagi kami umat-Mu. Amin. Mari bersama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu
ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segenap hati, amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Jemaat Tuhan, lebih keras. Kami angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Come on, mari menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes, kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Jemaat Tuhan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya Tuhan Yesus kita baik. Amin. Berikan salam muka belakang kiri kanan, katakan Tuhan Yesus kita baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, mari jemaat Tuhan dengan penuh sukacita katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yakin Yesus baik buat jemaat Tuhan, Yesus baik buat setiap kita. Amin. Mari katakan, Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita persiapkan hati kita. Kita akan sama-sama terima berkat firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam setiap hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Mari jemaat Tuhan kita belajar pujian ini. Haleluya. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak.
kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Bapak Ibu yang kekasih, seperti yang kita ketahui, pencipta lagu ini, bahkan yang mempopulerkan lagu ini, hari ini mereka berdua sudah ada di sorga. Kita tahu melalui media dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka terus mengajar kita untuk tetap mengucap syukur. Mari pagi hari ini jemaat Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah mengucap syukur. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Nyertaan-Mu selalu ku rasakan, tak pernah tertinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Selalu Kau terindah. Selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari kita berdoa. Anak-Mu menyediakan diri sebagai bejana karena Engkau sungguh mengasihi umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir, menyapa, mendidik, mengingatkan, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir karena Engkaulah realita dari Kristus. Sehingga kami tidak sekedar mengikuti sebuah ajaran atau sebuah kepercayaan, tetapi kami mengalami perjumpaan dengan satu pribadi yang begitu mengasihi kami. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, dan layakkan kami untuk menerima anugerah-Mu. Penuhi ruangan ini dan kehadiran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak katakan amin berarti Bapak Ibu tetap dalam doa. Silakan duduk kembali. Saya minta 4. Silakan. Saya keyboardnya aja 1. Abba, 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 Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku.
mengasihimu. Sama-sama kita nyanyi. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku anak setia kepadamu. Shalom sekali lagi. Apa yang paling dibenci oleh ahli Taurat tentang Yesus? Bukan Tuhan mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit. Tetapi yang paling membuat mereka marah adalah karena Tuhan Yesus memanggil Allah Yahweh itu Bapa. Sesuatu yang mereka sebut blasphemy, penghujatan. Apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan, apa yang tidak pernah difahami oleh ahli Taurat, sebuah hubungan. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus itu dimulai dengan sebuah sapaan seorang anak kepada Bapa. Sebuah hubungan. Apa yang tidak dikenal agama adalah hubungan. Karena di dalam hubungan ada sebuah pesan, sesuatu yang membawa kehidupan. Agama tanpa sebuah hubungan justru menjadi satu jerat, membawa kematian. Kalau preman dia berbuat jahat, dia tahu dia berbuat jahat. Tapi dalam agama, orang bisa berbuat jahat membunuh orang. Mendiskreditkan atau karakter assassination. Dan dia merasa membela Tuhan dan berbuat luhur. Ahli Taurat merasa dia membela hukum Musa. Dia tidak mengerti mereka sedang membunuh firman Allah, Sang Putra, yang dimana Bapa sendiri berkata, inilah anakku yang kukasih. Kenapa? Karena mereka tidak pernah kenal Tuhan yang mereka sembah. Jangan jadi pengikut agama, jadilah pengikut Tuhan melalui wadah. Gereja lokal diberikan sebagai wadah, sebagai sarana, sebuah tujuan supaya kita mengenal dan dikenal Tuhan. Alam mengajarkan bahwa kehidupan hanya lahir dari sebuah hubungan. Sperma itu umurnya cuma 3 hari. Sel telur dari seorang wanita itu umurnya 7 hari. Tapi ketika keduanya bertemu dan melebur, maka terjadilah satu power of life. Dan saya pernah dilihatkan di satu klip, terjadi cahaya, light. Dan benarlah firman Tuhan, life is light. Light is life. Terang itu hidup. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang anak manusia. Energi dari kehidupan hanya terjadi ketika sperma dan telur itu ketemu. Boom. Yang hilang dalam diri Adam bukanlah sebuah agama, kehidupan. Adam kehilangan connection.
Itulah sebabnya kita harus mengalami dan memahami Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam anugerahnya saya dan Ibu Rita Wahyu baru menyelenggarakan sebuah seminar tentang Trinity of God. Dan banyak orang Kristen tidak mengerti. Kalau mengerti mereka letakkan sebagai doktrin. Tetapi saya menemukan kenapa Tuhan itu dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Tentu saja banyak dimensi dan penjelasan, tapi saya mau angkat satu. Karena dia Allah yang ingin membangun relasi. Banyak orang tidak mengerti. Disconnect itu tidak hanya bisa dipulihkan dengan satu peraturan agama. Sebab darah daging tidak bisa bertemu dengan sorga. Baca 1 Korintus 15. Bagaimana yang imanen itu bisa bersekutu dengan yang transenden. Mohon maaf ini istilah yang agak ilmiah. Yang tidak terbatas itu nggak bisa ketemu dengan yang terbatas. Yang ilahi nggak bisa ketemu yang fana. Maka Allah yang transenden, dia menjadi manusia yang imanen supaya terhubung. Dan Yesus naik ke sorga. Tetapi relasi itu masih dilanjutkan. Roh Kudus. Jadi kekristenan kita hanya berhenti pada Bapa, enggak cukup. Bahkan tidak boleh berhenti pada Yesus. Sebab kasih Bapa itu harus melewati kasih karunia Yesus. Dan direalisasi oleh persekutuan Roh Kudus. Dan tidak ada Allah, tidak ada Gusti Allah di dalam pengikutan agama. Itu dijumpai. Ingin menjumpai umatnya. Ini harus dikembalikan. Supaya Injil bukan sekedar berita belief system, set of belief. Tapi menjadi sebuah realita dia hadir. Semua agama mempersonalisasikan Allah, dewa atau sesembahan, whatever. Dan semua mengklaim dia pencipta dan maha kuasa. Mau debat sampai habis gak selesai. Masing-masing punya keyakinan. Tetapi saya mau tantang, tidak ada dewa, tidak ada Allah sesembahan manapun berkata kepada umat manusia, engkau anakku, aku bapamu. Kecuali Allah di dalam Yesus Kristus. Yang di dalam Alkitab, Yudhawaha, Yesua. Dia tidak hanya membangun sebuah hubungan yang umum, personal. Anak yang hilang, dia datang, dia minta pengampunan dan pertolongan. Tapi yang dia terima, sebuah kasih dalam perjanjian, personal. Saya mau tantang, kenapa banyak orang Kristen biasa saja? Karena mereka sudah percaya Tuhan itu mengasihi, besar kasihnya. Karena begitu besar. Tetapi yang masih kurang, konsep kasih yang besar itu umum. Umum, yang lain juga dikasih. Yang dimaksud Tuhan dalam kata Bapa itu bukan hanya besar, tapi personal. Bukan umum. Tuhan itu punya kasih yang umum. Dia menerbitkan matahari buat apa? Orang fasik dan orang benar. Tapi yang dia mau tawarkan mulai Kristus, itu kasih yang personal. Itu yang dialami anak yang hilang. Dia berkata, aku gak layak disebut anak Bapa. Aku di sini datang untuk minta tolong. Salah atau benar? Benar. Tapi yang dia terima lebih dari itu. Lalu kenapa anak yang hilang itu hilang? Karena mereka itu gagal punya hati anak. Sperma itu mesti ketemu telur. Benang sari ketemu putih.
Hati Bapak harus ketemu anak. Saya percaya Anda, Bapak, Ibu, Saudara, semua anak Tuhan. Tapi belum tentu Anda punya hati anak. Karena Alkitab itu menulis. Ini yang harus kita minta. Supaya hati Bapak itu nyampe. Kenapa anak bungsu itu minggat? Kita harus back to the Hebrew culture. Karena anak sulung punya dua bagian. Dia anak bungsu dapat sepertiga. Bocuan gue. Daripada bocuan, gue minta separuh. Kenapa dia lakukan? Karena dia gak percaya hatinya Bapak. Anak sulung, wah itu lain lagi. Terlibat pelayanan, tidak pernah melanggar perintah Bapak. Ini anak baik semua. Tapi ternyata juga gagal. Satu anak kambing kau tidak pernah kasih aku. Dan kita tahu, bukan karena bapaknya tidak ngasih. Dua-dua gagal. Menangkap dan mempercaya hati bapaknya. Mereka hanya lihat perbuatan bapaknya. Itulah yang terjadi pada orang Israel. Yang 40 tahun putar-putar itu. Mereka lihat perbuatan Allah. Tapi nggak pernah atau gagal mempercayai hati Tuhan. Mereka tidak pernah masuk dalam dimensi covenant. Mereka hanya berhenti pada dimensi pengampunan dan pertolongan. Dan saya terkejut waktu saya mendapat pengertian ini. Berapa banyak orang Kristen, dia hanya melihat Tuhan itu pengampuni dan menolong. Apa yang Tuhan mau berikan pada kita itu lebih dari itu. Bukan berarti saya mengecilkan pengampunan. Oh, tanpa pengampunan tidak ada berikutnya. Anak bungsu udah kamsia kalau dikasih makan. Udah kamsia kalau diterima. Tapi yang dia terima dari Bapa, sesuatu yang dia tidak bayangkan. Dia kembali jadi anak. Dia kembali jadi pewaris. Dia hanya minta pengampunan dan pertolongan. He asked for compassion, he got covenant. This is a love and covenant. Mazmur 50 ayat 5. Tuhan tuh punya kasih yang objektif, Tuhan tuh punya kasih yang subjektif. Bawalah kemari, tolong ditayangkan, Mazmur 50 ayat 5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasih. Saya menangkap kata kukasih ini bukan hal yang, bukan orang-orang yang umum. Tetapi orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, jujur ya, saya sebelum terima Tuhan, saya nggak tertarik dengan agama. Saya nggak tertarik dengan kehidupan gereja. Tapi saya dijamah, saya nangis 1 minggu. Dan saya sadar bukan saya yang mengasihi dia, bukan saya yang milih dia. Dia yang memilih saya, mengasihi saya lebih dulu. Bukan saat saya jadi pendeta. Waktu saya najis, saya kotor, saya berdosa. Saya terlunta-lunta. Secara roh. Secara jiwa. Berdasarkan korban sembelihan. Mengikat dengan perjanjian. Love and covenant. Makanya anak si ayah itu menyembelihkan lembu. Kembali ke doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga. Yesus mengajarkan dalam bahasa Aramik. Bedanya dengan bahasa Ibrani itu apa? Kromo Inggil sama Ngoko. Bahasa Indonesia sama Surabayaan. Kalau ketemu formal gimana? Apa kabar Bapak? Kalau Surabayaan gimana? Ya apa cak kabare? Itu sebuah hubungan. Amin. Siapa yang pernah ke Israel, ke gereja doa Bapa kami? Bangga sedikit, pelakatnya dari Indonesia ada 4. Negara lain cuma 1. Pernah sadar enggak? Doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia, Jawa, Batak, lalu satu lagi Manado atau Papua. Betul? Yang pernah ke sana. Saya cuma berkata kurang 1. Apa Pak? Bahasa Betawi. Enak, mantep. Coba dibahasakan. Babi kuwi yang ada di surgi. Aye anakmu be.
saudara saya. Babe, ayah anakmu be. Hubungan. Bukan tidak ada peraturan, tatanan. Tapi hakikatnya bukan peraturan, hubungan. Bagaimana itu terjadi? Roh Kudus. Kalau tidak Roh Kudus, kitanya ketemu gambar, kitanya ketemu huruf. Yang belum mengalami, cari temukan. What is the Trinity? What is the idea? What is the message behind the Trinity of God? This is the manifestation of love. Bapa begitu mengasihi kita. Katakan amin. Tapi Anda dipeluk Bapa, mati kobong, saudara. Betul nggak? Kok bisa, Pak? Alkitab menyatakan, dia api yang menghanguskan. Amin. Dia terang yang tidak terhampiri. No one ever seen him. Tidak seorang pun melihat dia. Tapi Bapa itu sayang sama kita. Tidak ada orang sayang tidak kepingin ketemu. Amin. Bapak ibu yang anaknya sudah keluar kota, universitas atau sudah kerja di luar, pasti ada kata satu kata apa? Kangen. Amin. Ini Bapa yang kepingin ketemu. Makanya melalui Putra, oleh Roh Kudus. Kembali lagi. Jadi ini kehidupan ini sebuah peta kehidupan. Dimulai menjalani hidup ini dengan penemuan kita, koneksi kita dengan Bapa. Dengan dimensi sorga. Dengan satu hubungan dalam perjanjian yang membuat dia bukan sekedar kita percaya, dia hadir. Dalam kemurahan Tuhan saya baru melayani youth camp-nya GBI Jatim. Dan kita melihat bagaimana anak muda dilawat Roh Kudus. Tim saya yang mendampingi nangis melihat hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Enggak ada Allah seperti dia, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekaligus kita punya keakraban, tapi sekaligus kita betul-betul menghormati namanya. Dikuduskan, disakralkan namamu. Daud satu-satunya orang dalam perjanjian lama yang memanggil Tuhan itu Bapa. Tapi sekaligus Daud begitu menghormati nama Yahweh. Sehingga waktu Goliat menantang-nantang bangsa Israel, dia berkata, kok diem aja? Kok bisa orang itu maki-maki menghujat nama Allah kita? Dia lupa diri. Dia kelas bantam lawan super berat, gitu ya. Apa yang membuat dia lupa diri? Anointing, urapan yang di dalam dia. Dan dia berkata, aku bersumpah hari ini aku penggal kepala. Supaya dunia tahu, bukan supaya orang dia punya nama. Supaya dunia tahu di Israel ada Allah yang berbeda. Allah lain itu imajinasi manusia. Saya tunjukkan bukti. Itu yang ngomong Sigmund Freud. Bapak psikologi. Saya pikir ada betulnya. Pernah dengar sundel bolong? Wewe gombel? Kenapa di Amerika nggak ada sundel bolong dan wewe gombel? Karena roh jahat itu menyesuaikan dengan imajinasi dan budaya setempat. Tapi Yahweh Elohim, dia bukan imajinasi manusia. Arti Yahweh itu apa? Yudhewah. Aku ada. Aku ada. Dia maha ada. He is. Ini yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya. Apa esensi Injil yang dibawa Yesus? Dari regulation, this is a law, hukum Taurat kepada hubungan. Apa yang nggak bisa diberikan oleh Taurat? Itu hubungan. Taurat itu membawa peraturan. Bukan peraturan itu salah. Ibarat gini, daftar menu itu perlu. Tapi Anda nggak makan daftar menu. Anda baca tulisan air itu boleh. Lihat gambar air yang seger boleh.
Tapi haus kita hanya hilang ketika kita ketemu wujud air. The person, the word become flesh. Nah, di situ kita ngalami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Di bumi, dalam hidup ini, kita jalani hidup ini. Sebab manusia disiapkan, didesain untuk menemukan hidup, mengalami hidup. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar hidup cari kebutuhan. Bukan sekedar hidup mengumpulkan harta. Untuk menemukan kehidupan, life, makna, cinta, damai sejahtera, identitas, tujuan. Terakhir, keabadian. Itu yang namanya hidup kekal. Boleh dengarkan renungannya Steve Jobs. Seorang yang penuh hikmat, tapi belum kenal Tuhan. Dalam hikmatnya, dia merenung waktu dia kena kanker, pankreas atau limfa. Dia di ujung kematian, dia betul-betul menyadari kefanaan itu. Dia bilang, apa bedanya jam tangan sekian miliar sama cuma sekian ribu? Sama-sama buat lihat jam. Ya, saya tidak katakan Anda tidak boleh pakai jam yang mahal. Kita boleh pakai dan itu sebagai satu berkat. Tapi jangan mabuk di situ. Temukan hakikat kehidupan. Itulah dimulai hubungan dan kehadiran kerajaan sorga. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan, ini satu seri tersendiri. Salah satu yang saya dalami sekarang, saya merintis School of Kingdom, mendalami apa yang disebut tentang kerajaan. Apa yang dibawa Yesus adalah kehadiran kerajaan sorga. Di bumi, dia tidak hanya bicara tentang pengampunan nanti meninggal mati masuk sorga saja. Tetapi supaya setiap orang yang percaya menjalani kehidupan di bumi. Dalam paradigma, dalam kekuatan, dalam cinta Allah yang ada di sorga. Dan mengalami kehadiran. Supaya kita menemukan makna hidup. Bukan hanya cintanya, tapi tujuan. Warisan. Kerinduan hati. Jangan hidup hanya untuk kerja. Tapi kerja bagian dari hidup. Yang malas jangan makan katanya. Tapi kita tidak hidup hanya untuk kerja. Jangan berhenti pada dimensi pengampunan. Sekalipun this is the amazing grace. Kalau Anda sakit, kita butuh apa? Obat. Tapi kita tidak hidup untuk minum obat. Obat itu diperlukan karena sakit. Pengampunan disediakan Tuhan karena ada kejatuhan. Kesembuhan itu kan ada kerusakan. Tapi setelah sembuh, jangan jadi yang 9 orang kusta itu. Hanya asik di dalam berkat kesembuhan. Tapi temukan sang penyembuh. Dan ikutlah jalannya. Karena dia ingin kita jadi miliknya. Nah, doa Bapa kami satu peta. Ada 3 poin. Semoga nggak terlalu lama, saya singkatkan. Anda lihat, inilah peta hidup. Inilah battlefield of life. Yang pertama apa? Berikan kepada kami makanan. Give us this day our daily bread. Roti. Anda dan saya bisa hidup secara tubuh apa? Makan, minum. Makan minum itu bukan pengetahuan. Satu zat yang kita masukkan. Dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat energi untuk melanjutkan hidup. Sama seperti tadi hubungan. Anda punya HP di rumah. Rumah Anda tentu saja ada listriknya. Listrik tersedia. HP kita lowbat. Biarpun listrik tersedia, tapi sampai dia terhubung dengan stop kontak. Ada charging dan sebagainya.
maka listrik yang tersedia itu tidak pernah masuk. Amin. Kita nggak boleh berhenti kasih Allah besar, iya. Tapi bagaimana terhubung dan tinggal di situ. Itulah yang dikatakan Tuhan gembalaku tidak apa? Kekurangan. Kenapa? Karena dia hidup dalam dimensi padang rumput. Dimensi yang membuat dia tidak kekurangan. Jadilah orang yang diberkati, bukan jadi orang yang memiliki dulu. Tapi kalau Anda menjadi orang yang diberkati, Anda akan tidak kekurangan. Amin. That's the idea. Yusuf itu nggak punya apa-apa, tapi dia punya satu, Allah menyertai dia. Membuat yang tidak punya jadi punya. Amin. Membuat orang Israel berjalan di padang gurun, dia nggak kekurangan. Supply. Tuhan berkata, aku peduli sama kebutuhanmu. Aku nggak hanya bicara sorga di atas, aku bicara sorga di bumi. Jangan takut apa yang kau pakai, apa yang kau makan, apa yang kau minum. Bapak mana yang minta roti, anaknya minta roti dikasih batu. Tapi kembali, kenapa anak hilang, anak bungsu terlunta-lunta? Karena dia terhilang. Kenapa dia terhilang? Karena dia gagal memiliki hati seorang anak. Dia bukan dibuang sebagai anak, dia terhilang. Dia bukan tidak punya, disconnect. Bukan statusnya yang hilang. Dan dia sadar satu kata, di rumah Bapakku banyak apa? Makanan. Amin. Terhubung. Kebutuhan. Kerajaan sorga itu kerajaan yang memenuhi kebutuhan. Manusia tidak didesain melarat. Apa yang Tuhan mau bicara melalui Bethany Movement sekian belas tahun yang lalu? Ini ada satu kebenaran sumur. Kita harus menemukan kembali sumur itu yang sudah tertutup. Supaya air itu membual kembali. The Spirit of God. Orang Pentakosta capek disuruh apa? Miskin di bumi, kaya di sorga katanya. Kenapa? Karena Alkitab, saya menemukan manusia tidak didesain untuk melarat. Saya mau tanya, siapa yang di sini mau melarat? Enggak ada. Setuju? Karena desain kita enggak melarat. Saya tidak bicara prosperity, kaya raya. Saya bicara manusia tidak disiapkan, tidak kekurangan. Karena dia lahir dengan sebuah jatah rezeki. Kalau ada orang kaya raya, itu ada sebuah tugas. Dia gak pernah dipanggil hanya kaya untuk dirinya sendiri. Pemulihan ekonomi dan pemulihan pujian. Meledak. Kembali lagi kebutuhan. Tapi tunggu dulu, bagaimana kita melihat kebutuhan sebagai hasil dari hubungan. Tapi jangan jadikan Tuhan itu sebuah transaksi. Ketika Yesus menghadapi pencobaan pertama di padang gurun, ini saya kaget sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Dia puasa 40 hari, dia lapar, berarti dia punya kebutuhan. Tapi dia tinggal di padang gurun, coba bayangkan situasinya. Cari mie duk-duk, nasi goreng, bakwan, nggak ada. Nggak seperti di Pakuwon Mall ini banyak outlet. Nggak ada itu makanan. Dia nggak lagi dugem loh. Doa puasa 40 hari. Dia punya kebutuhan, cari makanan tidak ada. Iblis ini yang mengagetkan saya. Dia nggak pasti ide. Kamu nyuri yo, kamu ngerampok kok. Itu jelas, itu kejahatan. Pasti kita bilang enggak. Tapi iblis berkata, engkau kan anak Allah. Kalau engkau anak Allah, engkau kan sakti. Engkau punya kepenuhan Roh Kudus. Engkau mampu. Jadikan batu jadi roti. Saya itu merenungkan ayat itu. Saya berkata dalam hati, permisi, buset ini.
Kalau saya jadi Tuhan Yesus mungkin gak lulus. Mungkin saya ngomong, cengli omonganmu itu Tan. Loh betul gak? Coba kita pikir. Saya lapar, saya cari makan gak ada. Saya bisa buat apa? Batu jadi roti. Masuk akal dong. Masuk akal. Wih gila bener saya bilang. Jebakan setan. Apa idenya? Lihat. Setan tidak minta mendorong selalu berbuat jahat. Tidak. Dia mau kasih ide. Kebutuhan di atas segala-galanya. Saya hidup hanya kejar kebutuhan. Kebutuhan yang lain minggir. Kebenaran minggir. Kalau saya butuh. Apa jawab Yesus? Manusia tidak hidup oleh roti saja. Saya rubah ya. Manusia tidak boleh hidup hanya digerakkan oleh kebutuhan. Tapi kita harus belajar hidup digerakkan oleh kebenaran. Yang menopang, yang membuat menjadi kekuatan kuasa. Yang menopang membuat kita menang atas kebutuhan. Amin. Amin. Kita pernah mendengar enggak? Kenapa kamu nyuri? Iya Pak, lagi butuh gak ada duit. Kenapa kamu jual diri? Tuntutan ekonomi Pak. Tuhan gak murka sama orang itu. Tapi orang itu sedang dalam perbudakan. Karena dia kalah sama kebutuhan. Yesus dalam doa kami, battlefield kita apa? Menang atas kebutuhan. Tapi jangan tuhankan kebutuhan. Amin. Amin. Kita harus menang sama kebutuhan. Tuhan gembalaku tidak kekurangan aku. Tapi jangan terus yang dipikiri kebutuhan. Sebab Tuhan sedang mengajak kita jadi manusia sejati. Apa itu? Digerakkan oleh kebenaran. Yusuf pemuda, normal, ndak juling. Lihat wanita cantik, lihat ndak? Ya lah tahu lah. Ketemu Tante Potifar, gitu. Sudah sengsara, jadi budak, ditawari hiburan gratis. Ada kebutuhan ndak? Ada. Kenapa Yusuf menolak? Karena dia tidak hidup hanya digerakkan oleh kebutuhan. Amin. Kenapa kamu selingkuh? Aku gak bahagia. Istriku gak bisa ngerti. Suamiku gak bisa. Aku butuh. No way. Nah, terus caranya gimana Pak? Connect. Yang membuat ketika sementara bumi tidak memenuhi kebutuhan. Padang gurun. Sorga bisa memenuhi kebutuhan. Katakan amin. Kalau tidak ada koneksi, mati kita. Yang kedua, ampunilah kesalahan kami. Gak usah buka Alkitab ya. Semua hafal. Kalau tidak hafal, katekisasi lagi, ulang. Harus hafal orang. Anak Tuhan harus hafal doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti medan perang yang kedua Pak, area perang. Kekecewaan. Dikhianati. Siapa yang hari ini bisa ngomong, saya nggak pernah dikecewakan. Bugem ketawa. Kita semua pernah dikecewakan. Ada amin? Kita semua pernah disakiti atau tersakiti. Tapi kita tidak boleh kalah sama kekecewaan dan sakit hati. Itulah kehidupan. Bukan benar salah. Sebab sebagian orang mendewakan benar, dia mati dalam kebenarannya sendiri. Apa itu? Orang baik disakiti. Sakit hati. Yang salah yang mana? Yang nyakiti atau disakiti? Tolong dijawab. Kok diem semua? Ya yang nyakiti toh. Yang disakiti yang benar toh.
Tapi kalau dia sakit hati terus, dia mati. Dia benar tapi dia, dan Tuhan mau kita nggak mati. Kita hidup. Amin. Bagaimana caranya? Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami mengampuni. Demi kemurahan Tuhan. Ayo kita selalu belajar mengampuni. Utang kita juga banyak sama Tuhan. Bayar lisiknya aja nggak cukup, saudara. Ingat itu, utang kita banyak sama Tuhan. Saya kalau mau marah, iya dosaku ya oke Tuhan. Masa saya nggak mau ngampuni? Saya ingat itu khotbahnya Tuhan Yesus. Ada orang yang utangnya banyak diampuni, dia nuntut orang yang utangnya sedikit. Berapa itu? Di 1 talenta atau berapa saya lupa. Wah, rajanya marah. Kamu saya bebasin 100 miliar, orang utang 1 juta aja kamu kejar. Saya enggak ngomong uang. Saya bicara dalam hidup ini. Memang disakiti itu menyakitkan. Tapi curhat sama dia. Sakit. Kalau Anda enggak sakit, Anda bukan manusia, Anda Terminator. Tapi kalau sakit, jangan sakit hati. Jangan disimpan. Curhat sama Tuhan. Tolong. Baik. Ada satu lagu. Nah, 4 ya. Tadi itu Tuhan tahu. Isu ini, pesan ini diulang setelah doa Bapa kami selesai. Apa itu? Barang siapa yang mengampuni dosa orang lain. Ini yang ngomong bukan Rasul Paulus dan Petrus. Tuhan Yesus. Anda harus percaya. Dosanya diampuni. Barang siapa tidak mengampuni dosa orang lain, dosanya tidak diampuni. Saya masih ingat sekian tahun ada buku yang menggegerkan namanya Wahyu tentang neraka. Pengarangnya, penulisnya ada Betty Baxter. Dia bawa Tuhan ke neraka. Dan dia lihat salah satu. Seorang ibu pendoa atau ibu gembala atau ibu pendeta maksudnya. Ibu yang suaminya gembala atau pendoa siapa. Kenapa dia masuk neraka? Karena suaminya selingkuh dan dia tidak pernah bisa mengampuni suaminya. Dia binasa. Bukan tidak percaya Yesus. Karena dia tidak pernah mau mengampuni. Saya tidak menakut-nakuti Anda. Banyak orang salah mengira keselamatan itu seperti karcis. Keselamatan itulah ketika kita terkonek dengan Yesus. Kalau kita benci, kita nggak bisa terkonek. Lihat ya, ini umpama. Ibu Linda mau kasih saya HP 5 juta. Ini umpama Bu, jangan khawatir. Di tangan saya ada HP 500.000. Beliau mau kasih saya mau. Selesai toh? Ternyata belum selesai. Sekalipun beliau mau kasih saya 5 juta, HP 5 juta. Dan saya mau menerima, tapi di tangan saya ada HP jadul 500.000. Nggak, saya mau lepas, saya genggam. Tangan saya bisa nerima enggak? Tidak. Kenapa ada orang yang tidak diampuni? Bukan Tuhan tidak mampu. Karena dia tidak mau melepas. Give. Forgive. Pengampunan itu gak pernah masuk. Battlefield yang kedua, kekecewaan. Makanya tadi itu, dasar pertama, percaya Tuhan baik. Sekalipun di tengah keadaan gak baik. Sedikit menyimpang. Saya suka dengan lagunya Melita si Butar-Butar yang baru meninggal. Dan saya sampai bawa klipnya. Ini sebuah realita perjalanan iman. Sewaktu Covid orang tuanya kolaps ekonominya. Dia nggak bisa sekolah. Makanya ikut audisi. Sama CC-nya. CC-nya masuk, dia nggak masuk. Berarti kan
ilmu dan kualitas nyanyinya enggak bagus kan? Dari situ aja. Setelah itu cecenya mati. Terus dia saksi, Tuhan, aku ini lagi cari pintu gimana sekolah. Sudah gak terima, kakakku meninggal. Tuhan, baik itu di mana? Itu benar loh. Benar, itu jujur. Dia gak sadar 4 tahun kemudian dia meninggal juga. Tapi bukan itu. Waktu saya melihat nyanyinya di Penolong yang setia, yang viral, soulnya keluar, dia jadi bagus. Dia punya cerita yang menyentuh banyak orang, sekalipun usianya 23. Selesai. Tapi hidup bukan tentang panjangnya usia kita, tentang makna dan cinta yang kita, Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dasarnya apa? Dia percaya dia baik. Hatinya, bukan hanya perbuatannya. Amin. Punya hati anak enggak? Kalau belum minta. Yang ketiga, kita nyanyi dulu. Perhatikan bunga bakung di lada, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Kemana? Apalagi kita orang percaya. Tuhan, beri aku hati anak. Tuhan sedia cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Ayo nyanyi sama-sama. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi saya ke saya. Angkat tanganmu, babe, gue, aye babe, anakmu be. Tuhan sediakan saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya. Silakan tim musik maju. Oh, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Panggil dia Babe, panggil dia Papa, panggil dia. Gak ada Allah seperti dia. Apa harta terbesar dalam hidup saya? Saya jadi anak Bapak. Dan dia tidak pernah tinggalkan saya. Bahkan waktu saya gagal, waktu saya jatuh, dia gak buang saya. Oh Ramasyakataku Baraka. Biarlah sumur itu membual kembali. Betani itu lahir dari sebuah momen di mana kebaikan Tuhan bukan hanya menyediakan surga di atas, kebaikannya ada di bumi. Sekali lagi, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Come on, church. Saat kau perlu, Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta, angkat tanganmu, angkat hatimu. Siapa yang pagi hari ini berkata,
bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi dengan iman. Saat kau perlu Tuhan tahu, Saat kau minta, Tuhan dengar. saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. saat bersyukur, Tuhan berkati. Tetap angkat tangan dengan lembut. Saat kau perlu, semuanya lupakan kanan kirimu. Siapa yang pagi hari ini, siang ini datang dengan sebuah kebutuhan, jangan datang seperti pengemis, datanglah sebagai anak. Saat menangis Tuhan tahu, Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur, musik aja, sembah Dia. Yesus, Yesus, panggil Bapa, ini aku. Hubungan, bukan ritual, bukan metode doa. Saya sudah nggak percaya lagi dengan style, mau rame, mau kalem, bukan itu. Atau apakah engkau terhubung dengan dimensi sorga itu? Ketika engkau percaya Yesus, firman berkata, engkau dilahirkan menjadi anak-anak apa-apa. Seorang yang tidak lahir dari keinginan laki-laki, darah dan daging, tapi dilahirkan oleh Roh. Sehingga engkau boleh memanggil dan terhubung dengan Bapa. Dan kau punya Bapa yang begitu baik. Siapa yang punya kebutuhan, minta, sampaikan, angkat suaramu. Oh Rama Syekiriku Papa, kita ambil waktu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat kau menangis, Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, amin. Katakan amin. Babe kue yang di surga, aye anakmu be. Saat ku berjalan, nikmati kasih-Nya. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sambil musik saya lanjutkan, Anda tetap berdiri, singkat saja. Battlefield yang ketiga adalah mengalahkan kuasa maut. Maut itu ada 3 sengatnya, pedang, kelaparan, sampar. Apa itu sampar? Sakit penyakit. Apa itu kelaparan? Ekonomi, kebutuhan tadi. Apa itu pedang? Konflik. Dan maut tidak peduli orang baik, orang jahat.
Selama dia punya celah, selama dia menemukan celah dan menemukan pijaan. Dia nggak peduli orang miskin, orang kaya, orang biasa atau orang hebat. Gereja, Tuhan bilang, aku berikan kunci untuk nutup pintu maut dan membuka pintu surga. Sebagian orang pintu mautnya masih buka. Kenapa keluarga Daud menjadi hancur? Karena pedang masuk. Karena kesalahan. Dia sudah diampuni, tapi pedangnya masuk. Saya mendapat satu TikTok. Bagaimana anak dari Jackie Chan, seorang aktor yang terkenal. Kaya raya, hatinya banyak berderma, membantu orang. Ya, dia tidak kenal Yesus. Dia selingkuh, dia punya anak perempuan. Tahu apa yang terjadi? Anak itu lesbi. Dan mungkin ayah ini marah benar. Gak mau tahu. Anak itu jadi gelandangan sama pasangannya. Cari rumah gak tahu di Hongkong. Saya bilang gila ya. Anak seorang aktor miliuner. Tapi jadi tunawisma. Itulah pedang. Merusak, menghancurkan. Yesus berkata, luputkan aku, lepaskan aku dari yang jahat. Jangan berhenti berdoa untuk keluarga. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Kuasa maut tidak memandang bulu. Enggak kenal namanya pendeta atau siapa. Saya kalau ketemu pendeta saya berkata, jangan kita sebagai hamba Tuhan tuh hanya kasih angin surga. Tunjukkan medannya itu. Bagaimana caranya menang. Menang itu enggak otomatis. Anda harus tahu caranya perang. Amin. Itulah doa kami. Kita menang atas kebutuhan. Kita menang atas kekecewaan. Kita menang atas kuasa maut. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya diingatkan bagaimana mengalahkan, mematahkan kuasa kelaparan. Salah satu, dan kita belajar untuk menyembah dan kita belajar memberi. Yesus berkata, di zaman Elia banyak janda nabi kekurangan. Hanya ada satu janda Sarfat. Kenapa? Ketika dia bawa persembahan, maka pintu itu terbuka. Bagaimana mengalahkan pedang, konflik. Mengampuni tapi Anda berbuat baik. Bagaimana mematahkan pedang Yusuf yang dikhianati. Dia tidak membalas kejahatan. Dia tidak hanya mendiamkan, tapi dia memberi kebaikan. Orang yang sudah berbuat jahat sama dia. Kenapa Absalom tidak berhenti membenci Daud? Daud memaafkan, tapi Daud tidak pernah menyapa. Kadang kita gak cukup hanya memaafkan. Kita diminta Tuhan untuk mengulurkan tangan kepada orang yang notabene sudah menyakiti kita. Tapi di situ pedang itu dikalahkan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Izinkan Tuhan bicara untuk keluarga kita. Untuk persoalan apapun. Jangan biarkan pedang menguasai hati kita. Jangan biarkan pedang itu sama anak kita. Atau keluarga kita. Basuh kaki mereka kalau perlu. Itu caranya perang. Amin. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Oh, Ku ingin lebih dekat
emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Anakmu sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan, dan biarlah kau impartasikan hati seorang anak, sehingga kami boleh memanggil engkau Bapa, Abba. Dan kami menjalani hidup ini enggak sendiri, tapi kehadiranmu, bahkan tongkatmu, jubahmu, sepatu yang kau berikan, membuat kami menang atas setiap tantangan dan peperangan yang harus kami hadapi. Tuhan, kiranya kasih karuniamu turun atas kami semua, karena kami bukan budak, tapi kami anak. Kau siapkan untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Your blessing, your grace, your forgiveness, your healing be upon all of us. In Jesus' name we pray. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua diberkati melalui firman Tuhan, amin. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati firman Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Yosua Guana Tanjung yang sudah menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya jemaat Tuhan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kasih setia anugerah-Mu yang sudah Kau berikan buat kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, urapi kami, tangan kami, terlebih hati kami, sehingga kami dapat memberi dengan penuh sukacita. Kami melakukan semua ini Tuhan karena kami sangat mengasihi-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan yang siap memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari bersama katakan amin. Kita akan menyaksikan MCC News. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 022. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji nama Tuhan. Ucap syukur buat setiap persembahan yang jemaat Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus akan membalas dengan begitu limpahnya. Ada sedikit pengumuman tambahan. Untuk hari ini ibadah masih akan ada ibadah jam 2 dan jam 5 sore. Sekali lagi masih ada ibadah jam 2 dan jam 5 sore. Dan juga kami mengundang jemaat Tuhan untuk bersama-sama ikut ibadah doa malam yang diadakan di tempat ini dimulai jam 7 malam. Dan satu lagi buat jemaat Tuhan yang mungkin kesulitan mencari tempat parkir dapat mengambil P4 ya. Home Pro Bapak Ibu ya, atau di P4. Ya, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Katakan Bapa, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi, kebutuhan mereka cukupkan, harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan, berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pastor Guana Tanjung yang sudah Engkau pakai melayani di tempat ini. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah, dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kau terbesar dan mulia.